Shalom, selamat datang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita dapat bertemu kembali di sini di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan triwulan kedua. Tahun 2025, kita telah memasuki minggu yang ke-13, pelajaran terakhir dari seri pelajaran simbol gambaran kiasan. Dan pada saat ini di pelajaran yang ke-13, kita memiliki judul gambaran tentang kesudahan. Namun sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita bersatu berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami dapat berkumpul kembali pada saat ini untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul gambaran tentang kesudahan. Bantu kami Tuhan di dalam pelajaran ini. Kami adalah manusia yang lemah dan berdosa. Kami tidak dapat mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan pada saat ini, kecuali Engkau menyertai kami, Engkau memberikan pencerahan kepada kami, pengertian dan pemahaman melalui tuntunan Roh Kudus. Sehingga demikian kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan di dalam firman ini. Terlebih ya Tuhan, kami dapat melakukannya dan kami boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati kami masing-masing dan juga pemirsa yang turut mendengarkan mempelajari firman ini. Biarlah Tuhan juga bersama dengan mereka. Kami serahkan jam pelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mulai gambaran tentang kesudahan. Ayat inti atau ayat hafalan dalam pelajaran ini tertulis di dalam Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Baik, untuk memahami konteks dalam pelajaran kita dan mengapa ayat inti ini dipilih menjadi pelajaran sepanjang saat ini, saya akan coba kita boleh membaca dari Yunus 1, kita akan baca sampai kita ketemu kepada Yunus 1 ayat 9 yang merupakan ayat inti atau ayat hafalan dalam pelajaran kita. Baik, kita baca di sini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada aku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Di ayat 9 ini yang merupakan ayat inti kita, sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Lalu bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi?" Sebab laut semakin bergelora.
Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Jadi saudara-saudara, kita sudah baca ayat ini, perikop di mana ayat inti ini berada di Yunus 1 ayat 9, tadi ayat hafalan atau ayat inti kita. Dan dari sini kita dapat melihat ada satu kalimat yang ingin saya bahas di sini. Di sini di dalam ayat inti ini ada tertulis, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saya akan mengambil ada satu komentar Alkitab yang boleh saya bagikan kepada saudara-saudara, yang boleh membantu pemahaman kita akan tujuan dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Ya, di sini disebutkan, seperti saudara lihat ya, aku orang Ibrani. Ya, tadi ada di ayat intinya, aku seorang Ibrani, kata siapa? Kata Yunus. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit. Ya, di sini saya ingin membagikan komentar Alkitab dari Albert Benz. Di sini dikatakan komentarnya, aku orang Ibrani adalah nama yang digunakan untuk menyebut bangsa Israel di mata orang asing. Nama ini digunakan dalam Perjanjian Lama hanya ketika mereka dibicarakan oleh orang asing, atau berbicara tentang diri mereka sendiri kepada orang asing, atau ketika para penulis kitab suci menyebut mereka berbeda dengan orang asing. Di sini ada contoh-contohnya bagaimana kata aku orang Ibrani dipakai. Jadi Yusuf berbicara tentang negerinya di dalam Kejadian 40 ayat 15, dan bidan-bidan Ibrani di dalam Keluaran 1 ayat 19, dan saudara perempuan Musa, Keluaran 27. Dan Allah dalam amanatnya kepada Musa, Keluaran 3 ayat 18, Keluaran 7 ayat 16, Keluaran 9 ayat 1, dan tentang Fir'aun. Dan Musa dalam menggenapinya di dalam Keluaran 5 ayat 3. Dia telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa dia telah melarikan diri dari hadapan Yahweh. Ya, ini si Yunus ya. Mereka tidak memikirkan hal ini karena mereka hanya memikirkan Yahweh sebagai Allah orang Yahudi. Sekarang ia menambahkan bahwa dia yang telah mereka tinggalkan adalah Allah semesta langit. Jadi di sini Yunus mengatakan, dialah Allah semesta langit yang menjadikan laut dan daratan. Laut yang amukannya menakutkan mereka dan mengancam nyawa mereka. Sebutan Allah semesta langit menegaskan doktrin penciptaan langit oleh Allah dan supremasinya. Oleh karena itu Abraham menggunakan kepada hambanya di dalam Kejadian 24 ayat 7, dan Yunus kepada para pelaut kafir, dan Daniel kepada Nebukadnezar di Daniel 2 ayat 37, Daniel 2 ayat 44. Dan Koresi dalam mengakui Allah dalam proklamasi 2 Tawarik 36 ayat 23, Esra 1 ayat 2. Setelah teladannya, kata ini digunakan dalam dekret Darius, Esra 6 ayat 9 sampai 10, dan Artasasta, Esra 7 ayat 12, Esra 7 ayat 21, dan Esra 7 ayat 23. Dan orang-orang buangan yang telah kembali menggunakannya untuk memberi pertanggungjawaban atas pembangunan bait Allah kepada sang gubernur di dalam Esra 5 ayat 11 sampai 12. Mungkin karena kebiasaan berhubungan dengan orang kafir, kata ini digunakan sekali oleh Daniel di dalam Daniel 2 ayat 18, dan Nehemia di dalam Nehemia 1 ayat 4 sampai 5, dan Nehemia 2 ayat 4. Nehemia 2 ayat 20. Melkisedek yang mungkin tidak mengenal nama khusus, Yahweh memberkati Abraham dengan nama Allah sang pemilik atau pencipta langit dan bumi. Kejadian 14 ayat 19. Yaitu segala sesuatu yang ada. Yunus dengan menggunakan kata ini, ya tadi kata aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah semesta yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan, ya. Jadi di sini katakan Yunus dengan menggunakan kata ini sekaligus mengajarkan kepada para pelaut bahwa ada satu Tuhan atas segala sesuatu.
Dan mengapa malapetaka ini menimpa mereka? Karena ada dirinya sendiri di tengah-tengah mereka, hamba Allah yang murtad. Ketika Yunus mengatakan hal ini sungguh-sungguh takut akan Allah dan bertobat dari dosanya, jika ia kehilangan rasa takutnya karena melarikan diri dan tidak taat, ia memulihkannya dengan bertobat. Jadi di sini yang saya highlight warna biru, Yunus menggunakan kata ini. Pada saat ini dia sekaligus mengajarkan kepada para pelaut pada saat itu yang tidak mengenal Tuhannya Yunus, Tuhan Ibrani, Tuhan Allah semesta langit yang menjadikan langit dan bumi. Di sini dikatakan Yunus mengajarkan kepada para pelaut bahwa ada satu Tuhan atas segala sesuatu. Dan mengapa malapetaka ini menimpa mereka? Karena Yunus apa? Yunus lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Dan dikatakan di sini, akhirnya dia apa? Ia memulihkannya dengan bertobat. Baik, inilah penjelasan sedikit bagaimana untuk memberikan gambaran kepada kita di saat Yunus mengatakan apa? Aku seorang Ibrani. Dia memberikan pekabaran kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimana dengan kita? Ini adalah juga panggilan bagi siapa? Bagi kita, bahwa di akhir zaman kita pun akan melakukan pengalaman seperti Yunus, menyatakan bahwa kita mempunyai Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mari kita lanjut dengan pembahasan pelajaran kita. Pekan ini akan menjadi pandangan terakhir kita pada catatan-catatan yang membantu menjelaskan pemahaman kita tentang peristiwa akhir zaman. Kali ini kita akan melihat misi Yunus ke Niniwe, jatuhnya Babel, dan kebangkitan Kores, Raja Persia yang membebaskan umat Tuhan, dan memungkinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Seperti kisah-kisah yang telah kita teliti, cerita-cerita sejarah ini memiliki makna yang mendalam bagi setiap generasi, tetapi mereka juga memiliki relevansi khusus dengan generasi terakhir yang hidup sebelum kedatangan Kristus kembali. Artinya, kita dapat menambang dari catatan sejarah ini berbagai elemen yang dapat membantu kita memahami apa yang kita sebut kebenaran saat ini. Pada saat yang sama, kita harus mengingat satu hal untuk semua cerita ini, yang tampaknya membayangkan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kita harus berhati-hati untuk melihat tema-tema dan kiasan yang luas, dan tidak mencoba mengurai setiap detail hingga pada titik menciptakan nubuatan yang tidak masuk akal. Seperti dalam perumpamaan Yesus, kita harus mencari pokok-pokok dan prinsip-prinsip utama. Kita seharusnya tidak memeras setiap detail dengan harapan menemukan kebenaran yang tersembunyi. Sebaliknya, di sini diharapkan kepada kita bahwa kita harus mencari garis besar, kemudian prinsip-prinsipnya, dan dari sini kita dapat menemukan elemen-elemen yang relevan untuk hari-hari terakhir. Kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu, Nabi yang enggan. Kisah Yunus, lihat Yunus 1 sampai Yunus 4, meskipun singkat, memberikan dampak yang cukup besar. Banyak orang percaya telah menemukan refleksi diri mereka dalam Nabi yang enggan ini. Cerita ini juga mengandung nuansa luar biasa dari peristiwa masa depan. Bacalah Matius 12 ayat 38 sampai 42. Bagian manakah dari kisah Yunus yang dirujuk Yesus saat dia berbicara kepada para ahli Taurat dan orang Farisi? Pelajaran apakah tentang penghakiman yang ditemukan dalam pernyataannya? Mari kita buka Matius 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Akan tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo.
Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kita akan coba bahas pertanyaan yang tadi ditanyakan. Ya, pertanyaannya adalah bagian mana dari kisah Yunus yang dirujuk Yesus saat dia berbicara kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, dan pelajaran apakah tentang penghakiman yang ditemukan dalam pernyataannya. Ya, kita coba uraikan di sini. Bagian kisah Yunus yang dirujuk oleh Yesus, ya, yaitu adalah tanda Yunus. Yesus menyatakan bahwa satu-satunya tanda yang akan diberikan kepada generasi yang jahat dan tidak setia adalah tanda Nabi Yunus. Ini mengacu pada pengalaman Yunus yang berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Kemudian 3 hari 3 malam. Sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam, Yesus menyatakan bahwa ia akan berada di dalam bumi selama waktu yang sama. Itu adalah nubuat tentang kematian dan kebangkitannya. Kemudian pertobatan Niniwe. Yesus juga menyebutkan bagaimana orang-orang Niniwe bertobat karena pemberitaan Yunus. Ini menjadi kontras dengan orang-orang pada zaman Yesus yang tidak mau bertobat. Meskipun Yesus yang lebih besar dari Yunus hadir di antara mereka. Kemudian Ratu dari Selatan. Yesus juga merujuk kepada Ratu dari Selatan, yaitu Ratu Sheba, yang datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ini menekankan bahwa jika orang-orang kafir datang untuk mencari hikmat Salomo, betapa lebih besar lagi seharusnya respon terhadap dia yang lebih besar dari Salomo. Kemudian pelajaran tentang penghakiman dalam pernyataan Yesus ini adalah, yang pertama, penghakiman berdasarkan respon terhadap terang. Yesus menunjukkan bahwa penghakiman akan datang berdasarkan respon seseorang terhadap terang yang telah mereka terima. Orang-orang Niniwe dan Ratu dari Selatan akan bangkit pada hari penghakiman untuk menghakimi generasi Yesus, karena mereka telah merespon terang yang lebih sedikit. Sementara orang-orang pada zaman Yesus menolak terang yang lebih besar, yaitu Yesus sendiri. Kesempatan untuk bertobat. Ada kesempatan untuk bertobat ketika tanda diberikan. Sama seperti orang Niniwe diberi kesempatan untuk bertobat melalui Yunus, manusia diberi kesempatan untuk bertobat melalui Yesus. Jika kesempatan itu ditolak, maka akan ada penghakiman. Kemudian konsekuensi penolakan Kristus. Pernyataan Yesus secara implisit menunjukkan konsekuensi berat bagi mereka yang menolaknya. Jika orang Niniwe bertobat karena Yunus dan Ratu dari Selatan mencari Salomo, maka penolakan terhadap Yesus yang jauh lebih besar dari keduanya akan membawa penghakiman yang lebih berat. Kita lanjutkan kepada pembahasan pelajaran kita. Yesus menyatakan bahwa dia lebih besar dari Yunus. Dia tahu bahwa datang ke dunia ini berarti salib, dan dia tetap datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yunus menghabiskan 3 hari di dalam ikan besar karena dosa-dosanya sendiri. Yesus menghabiskan 3 hari di dalam kubur karena dosa-dosa kita. Itulah yang diperlukan untuk menyelamatkan yang terhilang. Sekarang kita mengenal Yunus sebagai nabi yang enggan, tidak mau pergi ke Niniwe. Dari sudut pandang manusia mudah dipahami. Orang Asyur menjalankan rezim yang brutal. Lukisan Asyur penuh dengan adegan kekejaman yang tidak biasa. Orang-orang yang ditaklukkan dibunuh dengan metode paling kejam yang bisa dibayangkan. Siapa yang mau menghadapi kemungkinan memberikan pertobatan di ibu kota mereka? Ada momen penting dalam cerita ini. Mungkin mengarah pada pergerakan umat sisa akhir zaman. Ketika Yunus ditanya, siapa dia? Dia menjawab, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sebuah pernyataan yang mirip dengan pekabaran malaikat pertama. Ya, tadi kita sudah singgung di bagian awal soal aku seorang Ibrani. Dan ini dikatakan sebuah pernyataan yang mirip dengan pekabaran malaikat pertama. Yunus 1 ayat 9 dan Wahyu 14 ayat 7. Memang penekanannya pada Tuhan sebagai satu-satunya yang telah menjadikan lautan dan daratan tentu saja menunjuk kepadanya sebagai Sang Pencipta. Fakta ini menjadi dasar mengapa kita harus menyembah Dia, dan penyembahan adalah inti dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pada saat yang sama, kita juga dituduh mengkhotbahkan pesan yang berpotensi tidak populer di Babel spiritual, untuk mengatakan keluarlah daripadanya umatku. Wahyu 18 ayat 4. Adalah untuk memberitahu dunia bahwa mereka harus bertobat. Sebuah pekabaran yang hampir selalu memancing tanggapan negatif dari banyak orang, bahkan ketika disampaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Siapa di antara kita yang bersaksi yang tidak menerima tanggapan negatif atau bahkan bermusuhan? Ini pertanyaan. Ya, hampir semua. Sebagaimana tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa ketika kita memberikan pekabaran, seringkali mendapatkan apa? Tanggapan negatif atau bahkan bermusuhan. Bahkan apa? Banyak nabi-nabi Tuhan yang memberikan pekabaran teguran, bahkan kepada umatnya sendiri, kepada
raja-raja yang ada di dalam kehidupan umat-umat Tuhan pada waktu yang lampau. Mereka bahkan apa? Mereka bahkan dibunuh. Mereka bahkan disiksa dan apa? Di penjara. Dan ini adalah pengalaman yang akan kita alami. Sebagaimana Yunus enggan, kita juga kadang mengalami keengganan di dalam apa? Di dalam memberikan pekabaran kepada apa? Kepada orang lain. Tetapi di sini ada pertanyaan bagi kita. Berapa banyak Yunus yang Anda temukan di dalam diri Anda? Bagaimana Anda bisa bergerak melampaui sikap yang salah ini? Kita tahu bahwa ini adalah sikap yang salah, dan pertanyaan ini, berapa banyak Yunus yang Anda temukan dalam diri Anda? Nah, saya coba uraikan di sini. Mari kita lihat, seberapa besar Yunus yang ada di dalam diri saya adalah pertanyaan yang reflektif. Mungkin saya bisa menemukan sedikit Yunus dalam diri saya ketika saya dihadapkan pada tugas yang sulit atau tidak populer. Terutama jika tugas itu melibatkan menyampaikan kebenaran yang mungkin tidak diterima dengan baik. Ada kalanya kita ingin menghindari konflik atau reaksi negatif. Sama seperti Yunus yang enggan pergi ke Niniwe karena rasa takut akan orang Asyur. Rasa takut akan penolakan, ketidaknyamanan, atau bahkan permusuhan bisa menjadi alasan untuk menghindar dari tugas ilahi kita. Untuk bergerak melampaui sikap yang salah ini, kita bisa mencoba beberapa hal. Yang pertama, di sini, fokus pada ketaatan daripada konsekuensi. Alih-alih terpaku pada potensi reaksi negatif atau kesulitan yang mungkin timbul, saya perlu memfokuskan diri saya pada ketaatan kepada perintah Tuhan. Yunus belajar bahwa ketaatan lebih penting daripada preferensi pribadinya atau ketakutannya. Kemudian mengingat kedaulatan dan perlindungan Tuhan. Yunus akhirnya menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segalanya. Lautan, daratan, bahkan ikan besar. Mengingat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang akan melindungi serta memampukan saya adalah kunci. Jika Tuhan meminta sesuatu, Dia juga akan menyediakan cara untuk melakukannya. Melihat nilai dalam setiap jiwa. Yunus pada awalnya tidak peduli dengan orang Niniwe. Saya perlu mengembangkan hati yang penuh belas kasihan dan melihat nilai setiap jiwa di mata Tuhan. Terlepas dari latar belakang atau perbuatan mereka, ini dapat membantu kita mengatasi keengganan untuk menjangkau mereka yang mungkin tampak tidak layak atau permusuhan. Memahami tanda Yunus dalam hidup saya. Seperti Yesus yang mengalami tanda Yunus untuk tujuan yang lebih besar, saya perlu melihat bagaimana pengalaman sulit atau ujian dalam hidup saya yang saya dapat digunakan oleh Tuhan untuk membentuk saya dan mempersiapkan saya untuk tugasnya. Kemudian mencari kekuatan dan keberanian dari Tuhan, mengenali kelemahan saya sendiri dan mencari kekuatan serta keberanian dari Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Ini membantu saya melangkah maju meskipun ada rasa takut atau keengganan. Ini adalah beberapa poin yang bisa kita dapat lakukan untuk bisa mencoba beberapa hal melampaui sikap yang salah untuk enggan memberikan pekabaran. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Minggu. Maaf, tadi maksudnya kita masuk kepada pelajaran hari Senin ya. Di hari Senin dengan judul Sebuah Karya Pertobatan. Yunus memiliki pekabaran yang sangat berbeda untuk orang-orang Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Yunus 3:4. Tampaknya cukup jelas tempat itu akan akan hancur. Lagi pula bukankah itu sebuah kata langsung dari seorang nabi Tuhan? Namun apa yang terjadi dengan Niniwe? Bacalah Yunus 3 ayat 5-10. Lalu mengapa nubuatan ini tidak digenapi? Mari kita baca Yunus 3 ayat 5-10. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain, kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berpaling dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat,
maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita. Di situ tadi ada pertanyaan, lalu mengapa nubuatan ini tidak digenapi? Ya, kita tahu kenapa. Di sini penjelasannya diberikan, ya, seluruh kota bertobat dan malapetaka yang dinubuatkan dapat dihindari, setidaknya untuk sementara waktu. Nasib mereka telah terhindar. Allah Israel telah ditinggikan dan dihormati di kalangan dunia kafir, dan hukumnya ditaati. Sejak saat itu bertahun-tahun lamanya, barulah Niniwe jatuh sebagai bangsa-bangsa di sekeliling, karena melupakan Allah dan kesombongan yang congkak. Ini dikutip dari Ellen White, Alpha dan Omega, jilid 3, halaman 222. Kita coba ulas dari pelajaran kita ini dengan pertanyaan tadi, mengapa nubuatan tidak digenapi? Yang pertama adalah karena respon rakyat, ya, orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, kemudian mereka menyatakan puasa dan mengenakan kain kabung, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian respon raja, kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, yang kemudian bangkit dari tahtanya, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, dan duduk di atas abu. Kemudian adanya dekret raja. Raja mengeluarkan maklumat dengan persetujuan para pembesarnya, ia memerintahkan seluruh penduduk, dan bahkan ternak pun untuk berpuasa, tidak makan atau minum, dan mengenakan kain kabung. Kemudian seruan untuk bertobat. Mereka diperintahkan untuk berseru dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, serta dari kekerasan yang ada di tangan mereka. Belas kasihan Allah karena melihat perbuatan mereka, bagaimana mereka berbalik dari jalan yang jahat, Allah menyesali malapetaka yang telah ia umumkan akan ditimpakan kepada mereka, dan ia tidak jadi melakukannya. Nubuatan tentang kehancuran Niniwe tidak digenapi karena Allah adalah Allah yang berbelas kasihan dan mau mengurungkan niatnya untuk menghukum jika ada pertobatan yang tulus. Ini menunjukkan bahwa beberapa nubuatan bersifat kondisional atau bersyarat, bergantung pada respon dan pilihan manusia. Bisakah kita mengharapkan sesuatu seperti ini di hari-hari terakhir, dengan pekabaran terakhir ke dunia yang jatuh? Ya dan tidak. Artinya akan ada di seluruh dunia banyak orang mengindahkan seruan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Wahyu 18 ayat 4. Di seluruh dunia, orang akan mengambil pendirian mereka dan bertentangan dengan binatang itu. Akan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Orang-orang ini seperti orang-orang di Niniwe akan terhindar dari penghakiman yang menimpa mereka yang terhilang. Pada saat yang sama, sementara beberapa nubuatan seperti pengumuman Tuhan akan Niniwe akan dihancurkan adalah bersyarat. Itu akan dihancurkan kecuali jika orang-orang berpaling dari kejahatan mereka. Lihat di Yeremia 18 ayat 7-10, ya. Itu adalah ayat di mana kondisi bagaimana kalau umat menuruti pekabaran, maka penghukuman tidak jadi diberikan. Tetapi jika umat tidak menurut, maka hukuman dan penghukuman itu akan bisa diberikan kepada siapa? Kepada mereka. Itu adalah mengenai pekabaran yang bersyarat. Namun beberapa nubuatan atau pekabaran tidak datang dengan syarat seperti ini. Mereka akan digenapin apapun respon manusia. Nubuatan mesianik tentang kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, tanda binatang, pencurahan kutuk, penganiayaan akhir zaman, dan penganiayaan akhir zaman ini tidak bersyarat. Ya. Semua hal ini tadi yang dikatakan, ya, kedatangan Yesus yang kedua kali, kemudian tanda binatang, pencurahan kutub, dan penganiayaan akhir zaman ini tidak bersyarat. Ini akan tetap terjadi, ya, terlepas apapun apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Apa yang manusia lakukan dan pilihan yang mereka buat malah akan menentukan di pihak mana mereka akan berada pada saat peristiwa terakhir itu terjadi, yang diramalkan oleh para nabi terungkap. Jadi untuk peristiwa-peristiwa di akhir zaman nanti, itu kondisinya tidak bersyarat, tetap akan terjadi. Justru pilihan kita dikatakan sesuai dengan pelajaran kita pada saat ini akan menentukan di pihak mana kita akan berdiri. Apakah kita di pihak yang akan dikatakan sebagai umat-umat Tuhan yang benar, yang mau melakukan kehendak Tuhan, atau dikatakan sebagai umat-umat yang tidak benar, yang menentang akan kehendak atau hukum Tuhan. Pilihan apakah yang sedang Anda buat sekarang yang dapat membantu menentukan pilihan apa yang akan Anda buat nanti ketika masalah tentang menyembah Tuhan atau menyembah patung terjadi atau pecah di dunia pada saatnya nanti. Ya, ini ada pertanyaan, saya coba uraikan pertanyaan ini. Mari kita lihat, pilihan yang
pilihan yang sedang saya buat sekarang dapat membantu menentukan pilihan apa yang akan saya buat nanti ya. Kemudian ini termasuk ya bagaimana kita dapat menentukan pilihan nanti di dalam masalah penyembahan. Prioritaskan Allah dalam segala hal. Apakah saya menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam keputusan harian saya? Dalam bagaimana saya menggunakan waktu, kemudian uang, dan bakat saya. Membiasakan diri menempatkan Allah di tempat pertama sekarang akan memperkuat kebiasaan itu di masa depan. Kemudian membiasakan untuk ketaatan kepada firman. Ya, tadi yang pertama prioritaskan Allah dalam segala hal, kemudian kebiasaan taat kepada firman. Seberapa serius saya mengambil dan menaati perintah-perintah Allah, bahkan ketika itu tidak populer atau sulit untuk dilakukan. Setiap tindakan ketaatan besar atau kecil membangun karakter dan memperkuat tekad untuk tetap setia. Kemudian mengembangkan hubungan pribadi dengan Allah. Apakah saya meluangkan waktu secara teratur untuk berdoa, membaca Alkitab, merenungkan karakter Allah? Hubungan yang kuat dengan Tuhan akan memberikan fondasi yang teguh untuk berdiri di tengah tekanan pada saat ujian itu nanti akan kita alami. Kemudian berani bersaksi dan berdiri bagi kebenaran. Apakah saya berani berbicara tentang iman saya atau membela kebenaran Alkitab meskipun itu berarti menghadapi ketidaksetujuan atau ejekan? Membangun keberanian untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan keyakinan sekarang itu akan mempersiapkan saya dan saudara untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Baik, kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa, Pesta Belsyazar. Setelah kota Niniwe dihancurkan, tahun 612 sebelum Masehi oleh pasukan koalisi yang mencakup orang Media dan Babilonia, dipimpin oleh ayah Nebukadnezar. Kota Babel mengalami kebangunan rohani yang belum pernah dilihat kota itu sejak zaman Hammurabi, pemberi hukum yang agung. Di bawah Nebukadnezar yang sekarang bebas dari masalah serangan Asyur, kota Babel tumbuh dalam kekayaan dan pengaruh sampai pada titik di mana negara-negara tetangga tidak punya banyak pilihan selain dengan enggan mengakui dominasinya. Dia adalah ratu dunia dan negara-negara yang ingin makmur menyatakan kesetiaan mereka kepadanya. Sementara itu, sejauh yang kita tahu, Nebukadnezar mati sebagai orang percaya, mengakui bahwa Allahnya Daniel memang penguasa sah semua bangsa. Di dalam Daniel 4 ayat 34-37. Catatan selanjutnya yang Daniel berikan adalah tentang penggantinya, Raja Belsyazar. Bacalah Daniel 5 ayat 1-31. Pekabaran spiritual penting apakah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Apakah yang akhirnya membuat Belsyazar tersandung? Mari kita baca Daniel 5 ayat 1-31. Ya, jadi ini cukup panjang ayatnya, tapi kita harus baca untuk dapat kita ketahui dan banyak juga atau mungkin yang baru pertama kali mendengarkan cerita ini. Kita baca di Daniel 5 ayat 1-31. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkannya dia. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kastim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat.
juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat, sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdin, dan para ahli nujum. Karena kepada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawalah Daniel menghadap Raja. Bertanyalah Raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh Raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab Raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi Raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikendakinya, dan direndahkan siapa yang dikendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Jadi halau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, uvarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas kisah Belsazar, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsazar, raja orang Kasdim itu. Kita telah menyelesaikan membaca dan kita boleh kembali kepada pelajaran kita tadi. Di situ ada pertanyaan, pekabaran spiritual penting apakah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Apakah yang akhirnya membuat Belsazar tersandung? Mari kita ambil penjelasannya. Pekabaran spiritual penting yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah
bahaya kesombongan, penistaan terhadap kekudusan Allah, dan kegagalan untuk belajar dari sejarah atau pengalaman orang lain. Bahkan ketika kebenaran sudah diketahui. Belshazzar memiliki semua informasi yang ia butuhkan tentang kebesaran dan hukuman Allah Israel dari pengalaman Nebukadnezar. Namun ia memilih untuk mengabaikannya dan justru melakukan tindakan pembangkangan yang lebih terang-terangan. Yang akhirnya membuat Belshazzar tersandung adalah hatinya yang sombong dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Ia memilih untuk secara terbuka menentang Allah, menggunakan bejana bait suci sebagai simbol penaklukan Babel atas Allah Israel. Alih-alih merendahkan diri dan mengakui kedaulatannya, tindakan itu adalah puncak dari pemberontakannya, meskipun ia memiliki bukti dan pengetahuan yang cukup untuk bertindak lebih baik. Malam itu juga, tulisan di dinding Mene Mene Tekel Upharsin dijelaskan oleh Daniel sebagai penghakiman ilahi. Kerajaan Belshazzar telah ditimbang dan ditemukan ringan atau kurang dan akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Raja Belshazzar dibunuh malam itu juga dan Darius orang Media mengambil alih kerajaan. Mungkin bagian yang paling menyedihkan dan yang paling tragis dari cerita ini terdapat dalam Daniel 5 ayat 22. Setelah menceritakan kepada raja tentang kejatuhan dan pemulihan Nebukadnezar, Daniel berkata kepadanya, "Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini." Artinya, meskipun dia memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran, meskipun dia mungkin telah menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada Nebukadnezar, dia memilih untuk mengabaikan peristiwa-peristiwa ini. Dan sebaliknya, memulai jalan yang sama yang membawa begitu banyak masalah bagi pendahulunya. Seperti yang telah dilakukan Nebukadnezar dengan mendirikan patung emas, Belshazzar secara terbuka menentang apa yang Allahnya Daniel telah nubuatkan. Dengan menggunakan bejana bait suci dengan cara yang tidak senonoh, dia kemungkinan besar menggarisbawahi fakta bahwa Babel telah menaklukkan orang-orang Yahudi dan sekarang memiliki barang-barang keagamaan Allah mereka. Dengan kata lain, mereka masih memiliki supremasi atas Allah ini yang telah menubuatkan kematian mereka. Memang itu adalah tindakan pembangkangan total. Meskipun Belshazzar memiliki lebih dari cukup fakta, bukti untuk mengetahui lebih baik, dia memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui kebenaran. Masalahnya sebaliknya adalah pada hatinya. Di akhir zaman, saat krisis terakhir melanda dunia ini, orang-orang juga akan diberikan kesempatan untuk mengetahui apa itu kebenaran. Apa yang akan menentukan pilihan mereka seperti halnya Belshazzar adalah hati mereka. Jadi, seperti yang kita lihat, bahwa sebenarnya Belshazzar tahu apa itu kebenaran. Ya, di pelajaran yang sebelumnya, saya telah membagikan bagaimana kisah mengenai Pilatus. Kita tahu pada suatu malam istrinya mendapatkan penglihatan, istri Pilatus. Dan Pilatus diberitahukan akan kebenaran. Ya, pada saat Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Sebenarnya apa? Pilatus tahu apa itu kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri yang itu adalah kebenaran. Tetapi sebagaimana kisah Pilatus, sebagaimana kisah Belshazzar pada saat ini, kita dapat mengetahui bahwa sebelum mereka mendapatkan penghukuman, mereka sebenarnya tahu apa itu kebenaran, apa itu kehendak Tuhan. Dan pada saat ini kita pun diberikan penglihatan pada pelajaran mengenai Belshazzar ini, bahwa kita sebenarnya mengetahui apa itu kebenaran. Saudara-saudara, mengetahui apa itu kebenaran. Permasalahannya adalah hanya pada masalah hati. Apakah hati kita mau tunduk kepada kebenaran itu? Apakah hati kita mau menurut kepada kebenaran itu? Dan keselamatan kita bergantung kepada bagaimana cara kita memperlakukan kebenaran. Kiranya pelajaran pada saat ini semakin membuat kita untuk menentukan hati kita untuk selalu apa? Memilih untuk menurut kepada kebenaran dan kepada hukum dan kepada firman Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu dengan judul Pengeringan Sungai Efrat. Salah satu kekuatan Babel adalah cara sungai Efrat mengalir di bawah temboknya, menyediakan pasokan air yang tidak terbatas bagi kota itu. Itu juga terbukti menjadi kelemahannya. Nitokris, seorang ratu Babilonia kuno, telah menciptakan pekerjaan tanah di sepanjang sungai untuk mengembangkannya sebagai jalur menuju kota. Dan dalam prosesnya telah mengalihkan sungai menjadi rawa agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman.
Kores menyadari bahwa dia dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengeringkan sungai Efrat dengan cukup sehingga dia dapat dengan nyaman menggiring pasukannya ke bawah tembok. Begitu berada di dalam tembok kota, dia menemukan tembok pertahanan yang mengikuti sungai, melewati kota tidak dijaga, dan kota itu runtuh dalam satu malam. Sejarawan Yunani kuno Herodotus memberitahu kita bahwa mereka yang tinggal di pusat Babel tidak tahu bahwa pinggiran kota mereka yang tinggal di pusat Babel tidak tahu bahwa pinggiran kota telah runtuh, karena itu adalah waktu perayaan, dan semua orang menari dan memanjakan diri dalam kesenangan. Dikutip dari Herodotus, The Histories, Tom Holland, Trans, New York, Penguin, tahun 2015, halaman 94. Dapatkah ada keraguan bahwa ini adalah pesta yang sama seperti yang digambarkan dalam Daniel 5? Bacalah Daniel 5 ayat 18-31 dan Wahyu 16 ayat 12-19. Persamaan apakah yang Anda temukan di antara beberapa kutub di Wahyu dan kisah kejatuhan Babel? Mari kita buka Daniel 5 ayat 18 sampai 31. Mulai dari ayat 18 tadi kita sudah baca sebenarnya, tapi kita ulangi untuk membahas pembahasan di hari Rabu. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dan terlalu tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan. Tetapi Tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, perkakas dari baitnya, dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku, telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa dia di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Kemudian kita akan membaca Wahyu 16 ayat 12-19. Wahyu 16 ayat 12-19. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang menjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian,
dan runtuhlah kota-kota bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi ada di pelajaran. Di sini disebutkan pertanyaannya, persamaan apakah yang Anda temukan di antara beberapa kutub di Wahyu dan kisah kejatuhan Babel? Persamaan apa antara dua perikop tadi yang sudah kita baca ya, Daniel 5, 18:31 dan Wahyu 16 ayat 12 sampai 19 ya. Mari kita coba uraikan. Ya, ini dia. Persamaan antara Daniel 5 dan Wahyu 16 ya. Di sini pengeringan Sungai Efrat. Daniel 5 penakluk Babel, yaitu Kores, mengeringkan Sungai Efrat untuk memungkinkan pasukannya masuk ke kota yang tak terduga. Ini adalah strategi militer yang menyebabkan kejatuhan Babel secara harfiah. Kemudian di Wahyu 16 ayat 12, kutub ke-6 atau malapetaka ke-6 mencurahkan isinya ke atas Sungai Efrat, dan airnya menjadi kering untuk menyiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Dalam konteks Wahyu, Sungai Efrat sering diartikan secara simbolis merujuk pada kekuatan-kekuatan politik atau sistem pendukung yang menopang Babel besar, rohani di akhir zaman. Pengeringan ini melambangkan hilangnya dukungan bagi Babel spiritual sebelum kedatangan Kristus. Kemudian pesta dan kelengahan. Daniel 5, kejatuhan Babel terjadi saat Belshazzar dan para pembesarnya sedang berpesta pora dan mabuk, tidak menyadari bahaya yang mengancam di luar tembok. Ini adalah gambaran kelengahan dan kesombongan. Wahyu 16 ayat 15 dan konteksnya, meskipun tidak secara eksplisit menyebut pesta, peringatan untuk berjaga-jaga dan tidak berjalan telanjang menyiratkan adanya bahaya kelengahan rohani dan ketidaksiapan di tengah-tengah peristiwa akhir zaman. Dunia akan terkejut karena memilih untuk tidak mempercayai nubuatan Tuhan. Kemudian dalam hal kejatuhan Daniel 5, Babel jatuh dalam satu malam secara tiba-tiba dan tak terduga oleh penduduknya. Sedangkan di dalam Wahyu 16 ayat 18-19 menggambarkan gempa bumi yang dahsyat yang memecah kota besar Babel menjadi 3 bagian. Dan kota-kota bangsa-bangsa runtuh. Ini menyiratkan kehancuran tiba-tiba dan menyeluruh bagi sistem Babel spiritual. Kemudian peringatan dan penghakiman. Dalam Daniel 5, Raja Belshazzar telah mengetahui sejarah dan peringatan dari pengalaman Nebukadnezar, tetapi ia menolak untuk merendahkan diri, sehingga penghakiman ilahi datang kepadanya. Di dalam Wahyu 16, malapetaka-malapetaka ini adalah manifestasi dari penghakiman Allah yang ditimpakan kepada mereka yang menolak peringatan dan tetap setia kepada Babel spiritual. Dunia akan terkejut bukan karena tidak mengetahui, melainkan karena memilih untuk tidak mempercayai. Ya, jadi ini adalah persamaan yang dapat kita ketemukan antara Daniel 5 ayat 18-31 dan Wahyu 16 ayat 12-19. Dan kemudian mengenai pengeringan Sungai Efrat, saya mau ambil bahan tambahan dari pelajaran Kitab Wahyu ya. Dulu pada tahun 2019 ada pelajaran Alkitab yang berjudul Kitab Wahyu. Dan di pelajaran tanggal 12 Maretnya, di hari Selasa, ada judul Mengeringkan Sungai Efrat. Ya, judulnya sama dengan pelajaran hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Dan ini diambil dari tahun 2019 pelajaran hari Selasa tanggal 12 Maret. Ya, saya coba ambil keterangannya untuk melengkapi pemahaman kita mengenai mengeringnya Sungai Efrat. Ya, di sini ada pertanyaannya pada waktu itu ya, di pelajaran 12 Maret tahun 2019 dalam pelajaran Kitab Wahyu. Baca Wahyu 16 ayat 12 dan Wahyu 17 ayat 1 dan 15. Apakah yang dilambangkan dengan Sungai Efrat? Apakah pentingnya mengeringkan Sungai Efrat dalam konteks 7 malapetaka? Ya, ini ada keterangannya. Dalam perjanjian lama, Sungai Efrat adalah hal yang sangat penting untuk mendukung musuh-musuh Israel, seperti Babel dan Asyur. Itu tertulis dalam Yesaya 7 ayat 20, Yeremia 46 ayat 10. Air yang mengalir melewati Babel sangatlah penting bagi kota itu, sebab itu akan mengairi berbagai tanaman dan memberikan air bagi penduduk-penduduknya. Babel tidak dapat bertahan tanpa aliran Sungai Efrat. Kemudian di Wahyu 7 ayat 1, ya, menggambarkan Babel akhir zaman yang berada di sekitar air, mungkin menunjukkan pada aliran Sungai Efrat. Kemudian lihat Yeremia 51 ayat 12 dan Wahyu 17 ayat 15 yang menjelaskan bahwa air di mana Babel akhir zaman berada melambangkan orang-orang yang selama ini mendukungnya, yaitu artinya adalah kuasa sipil, sekuler, dan kuasa politik di balik sistem tersebut.
Bagaimanapun, kuasa-kuasa ini pada akhirnya akan menarik dukungannya. Pemandangan akan malapetaka ke-6 menunjuk pada penawanan Babel kuno oleh Kores, Raja Persia. Lihat Daniel 5. Menurut sejarawan kuno Herodotus, malam itu ketika Raja Belshazzar dan pegawainya berpesta, bangsa Persia mengeringkan sungai Efrat dan masuk ke dalam kota lewat sungai yang telah dikeringkan, menyebabkan kota itu terkejut. Mengeringkan sungai Efrat secara lambang dalam Wahyu 16 ayat 12 menyebabkan rubuhnya Babel di zaman akhir. Karena Efrat di dalam Wahyu mewakili kuasa sipil, sekuler, dan kuasa politik yang mendukung Babel, mengeringkan sungai Efrat melambangkan ditariknya semua dukungan terhadap Babel dan datangnya serangan yang tiba-tiba pada Babel. Inilah yang menyebabkan kehancurannya. Ya, ini mengenai mengeringkan sungai Efrat. Ini saya ambil. Kemudian saya mau tambahkan sekali lagi karena pelajaran mengenai sungai Efrat ini penting untuk kita mengerti. Saya akan ambil tambahan lagi dari satu pelajaran Alkitab yang saya dapatkan. Saya boleh bagikan kepada saudara pada saat ini untuk melengkapi pengertian kita untuk mengerti mengenai, tadi ada di sini disinggung mengenai Wahyu 17 ayat 15 dan ayat Wahyu 7 ayat 1 ya di sini. Kemudian Wahyu 17 ayat 1, Wahyu 17 ayat 1 dan 15 dan Wahyu 16 ayat 12 ya, mengenai makna dari dilambangkannya sungai Efrat. Ya, saya ambil kembali, ada bahan tambahan yang saya dapatkan di sini. Saudara bisa lihat di sini ya, ini dia. Ini saya ambil dari Secret Unsealed, pelajaran Alkitab yang sangat baik yang saudara juga boleh download atau boleh ikutin ya. Saya akan baca di sini. Saya akan perbesar sedikit supaya jelas. Ya, cukup ya. Saya baca relevansi dari Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Wahyu 16 ayat 12 sampai 16 harus dipahami sebagai perluasan dan penguatan dari Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Kunci yang menghubungkan kedua bagian ini adalah rujukan kepada sungai Efrat. Ini adalah dua tempat di dalam kitab Wahyu di mana sungai ini secara eksplisit disebutkan. Meskipun kita akan melihat bahwa sungai ini disinggung secara kuat dalam bagian paralel dari Wahyu 12 ayat 13 sampai 15. Untuk memahami hubungan antara kedua perikop ini, yaitu Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 dan Wahyu 16 ayat 12 sampai 16, kita harus kembali ke Wahyu 12 untuk mendapatkan sedikit konteks historis. Dalam Wahyu 12 ayat 13 sampai 15, kita diberitahu bahwa naga memuntahkan air dari mulutnya seperti sungai, dengan tujuan untuk menenggelamkan sisa umat Allah yang setia selama 1260 tahun penganiayaan kepausan. Jadi peristiwa ketika di dalam Wahyu 12, ya kita boleh baca di dalam Wahyu 12, ya, kita boleh lihat kita buka sebentar Wahyu 12 ayat 14. Kita coba buka mulai ayat 14 ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia telah dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Nah, di sini sungai melambangkan apa? Ya, penganiayaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, gereja Tuhan yang benar selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, 1260 tahun. Tetapi di ayat 16 dikatakan, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Dengan pengertian ini kita dapat melihat bahwa sungai itu apa? Dikeringkan. Ya? Dikeringkan dan penganiayaan itu berhenti. Dan ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini diambil dari konteks Wahyu 12. Kita kembali kepada penjelasan tambahan tadi. Di sini, tadi kita sudah baca ya, Wahyu 12 ayat 13-16. Kemudian, dan ular itu menyembuhkan air seperti sungai. Ya, ini tadi sudah kita baca. Tapi bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang dicurahkan naga itu dari mulutnya. Di sini kemudian akan terlihat bahwa aliran air sungai Efrat menganiaya perempuan itu mengering. Ketika bumi, yaitu wilayah Amerika Serikat yang kemudian menjadi tempat Prancis, memperoleh banyak prinsip yang menyebabkan revolusi Prancis, mengeringkan air dan memberikan perlindungan bagi perempuan yang teraniaya itu. Nah, kita tahu dalam revolusi Prancis yang terjadi,
bahwa akhirnya apa? Kepausan mengalami apa? Mengalami luka. Dan kita tahu bahwa di sini dikatakan Sungai Efrat itu yang menganiaya perempuan itu. Jadi di sini ada aliran air Sungai Efrat yang menganiaya perempuan itu mengering. Ya, ketika bumi wilayah Amerika Serikat menjadi tempat Prancis memperoleh banyak peristiwa menyebabkan revolusi Prancis, mengeringkan air itu artinya mematikan penganiayaan itu dan memberikan perlindungan bagi perempuan yang teraniaya itu. Ya, di sini dijelaskan dengan Wahyu 12 ayat 16. Tetapi bumi menolong perempuan itu dan bumi membuka mulutnya dan menelan air yang dimuntahkan oleh naga itu dari apa? Dari mulutnya. Jadi Wahyu 12 ayat 17 menjelaskan bahwa setelah penganiayaan berhenti untuk sementara waktu, naga itu akan sekali lagi menganiaya sisa-sisa keturunan perempuan itu. Dengan kata lain, sisa-sisa Yesus. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, ya, di mana penganiayaan itu akan kembali lagi, bahwa dikatakan sekali lagi di sini akan memuntahkan air Sungai Efrat yang melambangkan simbolis dari mulutnya. Jadi di dalam Wahyu 9 ayat 13-21 dan Wahyu 16 ayat 13-16 menggambarkan waktu ketika air Sungai Efrat telah dikeringkan oleh prinsip-prinsip demokrasi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis. Akan mulai mengalir kembali katanya. Ketika luka yang mematikan itu disembuhkan, dan hal ini akan membawa penindasan terhadap umat Allah. Jadi Wahyu 17 lebih lanjut menggambarkan bagaimana air Sungai Efrat itu akan mengalir sekali lagi di bawah kekuasaan pelacur yang duduk di atas banyak air. Ya, itu dia. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa ketika kita mempelajari pelajaran hari Rabu yang mengenai mengeringnya Sungai Efrat, bahwa tadi kita sudah bahas bahwa sungai itu akan kembali apa? Mengalir dan kembali akan menganiaya kita. Babel rohani itu akan kembali menganiaya umat Tuhan, yang mengepung umat Tuhan dan berusaha menganiaya umat Tuhan sekali lagi di akhir zaman. Dan kita tahu akan terjadi pengeringan Sungai Efrat kembali sekali lagi di akhir zaman. Akan terjadi kembali lagi pengeringan Sungai Efrat secara makna rohani. Ya. Dan kita lanjut pembahasan kita di dalam pelajaran ini dalam menjelaskan bagaimana membedakan tanda-tanda zaman. Yesus memperingatkan murid-muridnya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Matius 24 ayat 42-43. Sama seperti pada kejatuhan Babel, kemunculan Kristus yang tiba-tiba akan mengejutkan Babel modern. Ya, Babel modern itu adalah Babel rohani nanti, Babel spiritual di akhir zaman. Namun tidak perlu seperti ini. Kita telah diberi banyak bukti tentang kedatangan Yesus yang segera dalam banyak nubuatan yang terperinci. Dunia tidak akan terkejut hanya karena tidak mengetahui apa yang Tuhan telah nubuatkan. Dunia akan terkejut karena telah memilih untuk tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Kemudian ada pertanyaan di bagian akhir, bacalah Wahyu 16 ayat 15, bahkan di tengah peringatan akhir zaman ini, pekabaran Injil apakah yang akan ditemukan di sana? Apakah artinya tidak berjalan telanjang? Saya akan coba uraikan pertanyaan ini sehingga kita mendapatkan pengertian yang sempurna dari setiap pelajaran di dalam pelajaran Alkitab pada saat ini. Ya, sini dapat kita lihat tadi pertanyaannya adalah apakah artinya tidak berjalan telanjang? Ya, kemudian bahkan di tengah peringatan akhir zaman ini pekabaran Injil apakah yang akan ditemukan di sana dan apakah artinya berjalan tidak telanjang? Panggilan untuk berjaga-jaga ini adalah panggilan untuk kesiapan rohani yang berkelanjutan. Berjaga-jaga berarti sadar akan tanda-tanda zaman, tetap setia pada perintah-perintah Allah dan menjaga hubungan yang erat dengannya. Ini bukan mengenai ketakutan, melainkan tentang harapan dan antisipasi akan kedatangan Kristus. Berbahagia yang berjaga-jaga. Ada berkat dan kebahagiaan bagi mereka yang hidup dalam kesiapan ini. Ini adalah janji damai sejahtera di tengah kekacauan dunia pada saat ini. Kemudian pentingnya pakaian rohani. Frasa memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan telanjang adalah gambaran yang kuat. Di dalam Alkitab pakaian sering melambangkan karakter, kebenaran atau kesalehan yang dianugerahkan Kristus, yaitu pakaian kebenaran Kristus atau karakter Kristus. Tidak berjalan telanjang berarti hidup dalam kekudusan yang diberikan Kristus. Artinya itu adalah mengenakan Kristus, yaitu artinya seperti yang Rasul Paulus katakan, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Diri kita ini sudah mati, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Dan memiliki karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus. Tidak lagi hidup dalam dosa atau rasa malu. Itu adalah pengingat bahwa keselamatan dan kesiapan kita bergantung pada Kristus yang menutupi ketelanjangan rohani kita dengan kebenarannya.
Ini adalah inti Injil. Kristus memberikan kepada kita apa yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan itu hanya anugerah yang diberikan oleh siapa? Oleh Yesus, oleh kematiannya di kayu salib yang diberikan kepada kita. Secara keseluruhan, Wahyu 16 ayat 15 adalah undangan untuk hidup dalam hubungan yang aktif dan setia dengan Yesus. Yang dengannya kita akan mengenakan kebenarannya dan siap menyambut kedatangannya, terhindar dari rasa malu penghakiman. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu, kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis, Kores yang diurapi. Ketika Kores menyerang kota Babel, tahun-tahun penawanan umat Tuhan telah berakhir dan Persia mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian dan membangun kembali bait suci. Di bawah Kores, kekaisaran Persia menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan apa yang sejarawan Tom Holland sebut sebagai penumpukan wilayah terbesar dunia pernah lihat. Tom Holland, Dominion Basic Books, edisi Kindle, halaman 25. Seperti kebiasaan di antara orang Persia, Kores bahkan disebut Raja Agung atau Raja segala Raja. Kores membayangkan apa yang akan terjadi ketika Kristus datang. Ya, jadi maksudnya, Kores ini adalah gambaran akan apa yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali untuk gerejanya. Dia adalah raja yang dari timur. Bandingkan dengan Matius 24 ayat 27. Mengobarkan perang melawan Babel dan membebaskan rakyatnya untuk akhirnya melarikan diri dari Babel dan kembali ke tanah perjanjian. Lihat Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Inilah sebabnya mengapa Tuhan menyebut Kores sebagai yang diurapinya. Yesaya 45 ayat 1. Orang Persia yang terkenal ini tidak hanya membebaskan umat Tuhan. Serangannya melawan Babel juga merupakan tipe kedatangan Kristus yang kedua kali. Bacalah 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. Dengan cara apakah kisah Kores sama dengan kisah Nebukadnezar? Dalam hal apakah itu berbeda? Apakah signifikansi dari keputusan tersebut? Lagi pula bagaimanakah hal itu mempengaruhi seluruh kedatangan Yesus yang pertama berabad-abad kemudian? Ya, mari kita baca 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Kemudian kita coba ulas pertanyaannya di sini. Dengan cara apakah kisah Kores dan Nebukadnezar ini mempunyai kesamaan, dan kemudian apa perbedaannya, dan apakah signifikansi dari keputusan tersebut, ya, baik dari segi Kores maupun dari apa? Dari Nebukadnezar. Mari kita uraikan pertanyaan ini, kita boleh bahas dan jawab untuk membantu lebih lengkap pengertian kita. Ya, perbandingan Kores dan Nebukadnezar, ya, persamaan. Yang pertama ada kita bahas persamaan. Keduanya sama-sama digunakan oleh Allah. Ya, baik Kores maupun Nebukadnezar adalah penguasa kafir yang secara luar biasa digunakan oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya di bumi. Nebukadnezar digunakan untuk menghukum Yehuda dan menghancurkan Yerusalem. Sedangkan Kores digunakan untuk membebaskan umat Tuhan dan memungkinkan mereka membangun kembali bait suci. Ya, jadi mereka sama-sama digunakan oleh Allah. Kemudian kedaulatan Allah yang universal. Kedua kisah ini menunjukkan kedaulatan universal Allah atas semua kerajaan dan penguasa di bumi, termasuk penguasa-penguasa kafir. Allah memiliki kendali penuh atas sejarah dan menggunakan siapapun sesuai dengan tujuannya, tujuan Tuhan. Kemudian pengakuan terhadap Allah Israel. Baik Nebukadnezar setelah ia direndahkan dan dipulihkan, maupun Kores pada akhirnya mengakui Allah Israel sebagai Allah yang maha tinggi, atau setidaknya sebagai Allah yang layak dihormati. Nebukadnezar menyatakan kebesaran Allah Daniel, tertulis di dalam Daniel 4 ayat 34-37, dan Kores mengakui bahwa Tuhan Allah semesta langit telah memberinya semua kerajaan di bumi, dan memerintahkannya untuk membangun bait suci di Yerusalem. Kemudian perbedaannya, sikap hati awal
Nebukadnezar pada awalnya adalah seorang raja yang sombong dan menolak Allah, yang harus direndahkan secara drastis sebelum ia datang kepada pengakuan sejati. Sedangkan Kores di sisi yang lain tampaknya menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan taat terhadap kehendak Allah sejak awal, seperti yang terlihat dalam proklamasi izinnya. Peran dalam rencana Allah, Nebukadnezar digunakan sebagai alat penghukuman, sedangkan Kores digunakan sebagai alat pemulihan dan pembebasan. Nebukadnezar menghancurkan bait suci dan membawa umat ke penawanan, sementara Kores memerintahkan pembangunan kembali bait suci dan kepulangan umat. Hasil akhir, meskipun keduanya akhirnya mengakui kedaulatan Allah, Kores membebaskan umat Tuhan, sedangkan Nebukadnezar menahan mereka dalam penawanan. Kemudian signifikansi dari keputusan Kores untuk mengizinkan orang-orang Yahudi kembali dan membangun kembali bait suci memiliki signifikansi yang sangat besar. Ini menggenapi nubuat yang telah diberikan Tuhan melalui Yeremia. Di dalam Yeremia 29 ayat 10. Ini juga memastikan bahwa garis keturunan Daud dapat kembali ke Yehuda, di mana Mesias akan lahir. Keputusan ini secara langsung mempengaruhi seluruh kedatangan Yesus yang pertama berabad-abad kemudian. Tanpa dekret Kores, kepulangan orang Yahudi ke tanah perjanjian dan pembangunan kembali Yerusalem serta bait suci mungkin tidak akan terjadi, yang merupakan prasyarat penting bagi kelahiran Yesus di Bethlehem dan pelayanannya di bait suci yang telah dibangun kembali. Baik, kita kembali melanjutkan kepada pelajaran kita. Urutan asli kitab Perjanjian Lama telah diubah pada zaman kita untuk diakhiri dengan Maliaki. Tetapi awalnya disinilah Perjanjian Lama berakhir, yaitu di Tawarik, dengan pernyataan dari Kores ini. Episode berikutnya dalam kanon kitab suci adalah Matius, yang memulai dengan kelahiran Kristus, antitipe dari Kores, ya, perlambangan dari Kores, yang dilambangkan oleh Kores ketika dia memerintahkan untuk kembali membangun apa? Bait suci. Kores akan mengatur pembangunan kembali bait suci duniawi. Yesus akan meresmikan pelayanannya di bait suci surgawi, menuntun pada kedatangannya yang kembali dan pembebasan kita. Kores tentu saja bukanlah seorang representasi Kristus yang sempurna. Tidak ada tipe yang segaris sempurna dengan antitipe, dan kita harus berhati-hati untuk tidak memasukkan terlalu banyak kepada setiap detail kecilnya. Namun demikian, ia secara luas berfungsi sebagai tipe dari Juru Selamat. Betapa menariknya Tuhan menggunakan seorang raja kafir dengan cara yang begitu mencolok untuk melakukan kehendaknya. Artinya terlepas dari bagaimana hal-hal tampak bagi kita di luar, bagaimana kita dapat mempelajari kebenaran bahwa dalam jangka panjang, Tuhan akan mewujudkan peristiwa akhir zaman seperti yang dinubuatkan. Kita baca sambungan penjelasan dari statement yang di bawah ya, di sini. Oh bukan, maaf, yang ini. Nah ini dia ya. Mempelajari kebenaran bahwa Tuhan akan mewujudkan peristiwa akhir zaman. Ya, bagaimana kita dapat mempelajari kebenaran ini? Ya, betapa menariknya Tuhan menggunakan seorang raja kafir seperti Kores dengan cara yang begitu mencolok. Itu tadi sama, Tuhan memegang kendali atas sejarah dan akan mewujudkan peristiwa akhir zaman yang dinubuatkan. Bagaimana kita dapat mempelajari kebenaran ini? Pelajari nubuatan yang tergenapi. Mengamati bagaimana nubuat-nubuat di masa lalu telah digenapi secara persis, seperti tentang nubuat tentang Kores dalam Yesaya 44 ayat 28 dan 45 ayat 1. Ya, ini sangat penting, saya akan baca Yesaya 44 ayat 28 dan 45 ayat 1. Yesaya 44 tadi ayat 8. Ayat berapa tadi? Yesaya 44 ayat 28 dan Yesaya 45 ayat 1. Ya, kita baca karena ini penting. Ayat 28 yang menunjukkan bahwa nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama digenapi di kemudian pada saat apa? Pada saat peristiwa ke depan, yaitu pada saat Yesus melayani. Di sini ayat 28 Yesaya 44, akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan kugenapi. Kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci. Baiklah diletakkan dasarnya. Di sini kita lihat Kores menggenapi apa? Apa yang digambarkan oleh Yesus dalam pelayanannya. Ya, dia tadi disebutkan adalah tipe dari Juru Selamat. Ya, perlambangan dari Juru Selamat. Kemudian di Yesaya 45 ayat 1. Ya, Yesaya 45 ayat 1 ya. Di sini disebutkan Kores sebagai orang yang diurapi ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ya, kita kembali pada sambungan penjelasan tadi ya. Seperti nubuat tentang Kores dalam Yesaya 44 ayat 28 dan 45 ayat 1 memperkuat keyakinan kita bahwa nubuat-nubuat
masa depan juga akan tergenapi. Sejarah adalah saksi bisu akan kesetiaan Allah pada firman-Nya. Kemudian percayalah pada kedaulatan Allah. Kita harus memupuk pemahaman yang mendalam tentang kedaulatan Allah yang terbatas. Dia adalah pencipta dan pelihara alam semesta. Dan tidak ada yang terjadi di luar kendali atau pengetahuannya. Bahkan tindakan raja-raja yang tidak mengenalnya dapat diarahkan untuk tujuannya. Fokus pada karakter Allah. Ingatlah bahwa Allah itu setia, adil, dan berkuasa. Tujuannya untuk menebus umat manusia dan mengakhiri dosa tidak akan gagal. Dia akan mencapai tujuannya, tidak peduli rintangan yang muncul. Kemudian berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Ketika dunia terasa kacau atau tidak menentu, firman Tuhan adalah jangkar kita. Nubuat-nubuat yang terperinci tentang akhir zaman memberikan peta, jalan yang jelas. Dan kita harus percaya pada apa yang telah Dia nyatakan akan terjadi. Bahkan jika kita tidak sepenuhnya memahami setiap detailnya. Mempelajari kisah-kisah seperti Kores, membantu kita mempercayai bahwa bahkan dalam kekacauan politik dan perubahan kerajaan dunia, tangan Tuhan dapat kita lihat tetap bekerja di balik layar, mengarahkan sejarah menuju klimaks yang sudah dinubuatkan. Sungguh kisah Kores menginspirasi kita untuk lebih percaya pada rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Amin. Ini adalah pelajaran hari Kamis, kita telah sampai akan memasuki pelajaran terakhir, pelajaran hari Jumat. Pelajaran hari Jumat, pendalaman. Bacalah tulisan Ellen White, Pengawal yang Tak Kelihatan, halaman 130-143, dalam Alpha Omega, jilid 4. Setiap bangsa yang muncul di atas pentas perbuatan telah diizinkan untuk menduduki tempatnya di bumi, supaya bukti dapat ditentukan apakah bangsa itu akan memenuhi rencana-rencana penjaga dan Dia yang kudus. Nubuatan yang telah menyusuri timbulnya dan majunya kerajaan-kerajaan besar dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dengan masing-masing kerajaan ini, sebagaimana dengan bangsa-bangsa yang kurang kuasanya, sejarah telah berulang dengan sendirinya. Masing-masing mempunyai waktu ujiannya. Masing-masing tidak lulus, kemuliaannya lenyap, kuasanya punah. Sementara bangsa-bangsa telah menolak prinsip-prinsip Allah, dan dalam penolakan ini telah mendatangkan kebinasaan mereka sendiri. Namun suatu rencana ilahi yang mencakup semuanya ternyata telah bekerja sepanjang zaman. Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 4 halaman 140. Dalam Yeremia 18, Yeremia mengamati apa yang dilakukan oleh seorang tukang periuk. Ya, di sini ada, saudara nanti bisa baca di dalam Alkitab, tercatat di dalam Yeremia 18 ayat 7-10. Ya, Yeremia mengamati apa yang telah dilakukan seorang tukang periuk, mencetak dan membentuk apa yang sedang dikerjakannya. Gambaran inilah tentang seorang tukang periuk yang membentuk tanah liatnya yang Tuhan gunakan untuk menjelaskan prinsip bersyarat dalam nubuatan Alkitabiah. Dan hanya untuk memastikan kita mengerti, Tuhan berbicara melalui Yeremia dengan mengatakan, ini bunyi ayatnya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ya, jadi ini mengenai konteks nubuatan yang bersyarat. Jadi kalau Tuhan lihat bahwa bangsa itu menyesal, sama seperti dari peristiwa di kota Niniwe, di mana Yunus memberikan pekabaran, akhirnya Tuhan mengurungkan untuk mendatangkan malapetaka atau penghukuman kepada mereka. Tetapi di sini kita lihat di dalam ayat terakhir di Yeremia 18 ayat 9 atau 10 di sini, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku. Yang tadinya aku mau mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu, akhirnya apa? Berlaku sebaliknya. Yang tadinya mau dihukum tidak jadi dihukum, kemudian yang tadinya tidak dihukum tapi akhirnya akan dihukum oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak setia kepada kehendak Tuhan. Inilah pelajaran yang telah kita pelajari sepanjang pelajaran mengenai gambaran tentang kesudahan, pelajaran terakhir di kuartal kedua, triwulan kedua tahun 2025. Dan kita bersyukur telah melewati semua pelajaran, dan biarlah kiranya pelajaran ini memberikan manfaat kepada saudara-saudara, menjadikan pelajaran Alkitab menjadi lebih jelas, dan bagi saudara-saudara yang terberkati dengan pelajaran ini, saudara boleh bagikan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat umat Tuhan yang lain, dan saya boleh undang saudara untuk like video ini, dan boleh subscribe channel ini, dan dengan demikian membantu bagaimana pelajaran ini boleh tersebar lebih luas kepada orang-orang yang
mungkin sedang berdoa membutuhkan pencerahan akan pelajaran Alkitab yang mereka butuhkan pada saat ini. Baik, kita akan tutup dengan doa pelajaran pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran mengenai gambaran tentang kesudahan. Dan kami telah banyak belajar bagaimana bahwa banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang tercatat di dalam Alkitab, firman Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami. Ternyata itu memberikan gambaran kepada kami bagaimana tentang kesudahan akhir zaman, bagaimana tentang kesudahan akhir dunia ini, bagaimana kami sebagai umat-umat Tuhan harus bersiap untuk mempersiapkan iman dan kerohanian kami. Karakter kami akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Mampukan kami Tuhan untuk bertahan, sama seperti pahlawan-pahlawan iman yang telah kami pelajari sepanjang 1 triwulan ini. Dan biarlah kami selalu didapati setia, dan terang kebenaran kami memancar kepada orang lain, dan orang lain dapat mengikut akan Kristus yang terlihat dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, dan pelayanan ini memberkati juga seluruh pemirsa dan penonton, dan juga seluruh umat-umat Tuhan yang sedang mempelajari pelajaran ini. Biar Engkau memberkati dan berkat Tuhan boleh menjadi bagian dari mereka. Mereka juga boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain dengan membagikan pelajaran ini. Dan kami akan bertemu di pelajaran Alkitab lainnya yang akan kami bahas di waktu mendatang. Kau sertai kami, biarlah kami tetap setia sampai Maranatha, sehingga Tuhan dan Tuhan datang menjemput kami di awan-awan untuk membawa kami pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menjadi juru selamat kami, menebus segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.